Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Kita kembali berjumpa pada hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan tema tentang hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang kedua mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Hidup dalam kekudusan, mungkin sebagian dari kita akan mengatakan, wah, hidup dalam kekudusan itu sangat sulit untuk dilakukan. Bahkan mungkin sebagian dari kita sudah tidak dapat lagi mempertahankan hidup dalam kekudusan. Karena keinginan-keinginan daging dan tawaran-tawaran dunia ini yang lebih menarik daripada hidup dalam kekudusan. Tetapi mari kita ingat saudara-saudara yang kekasih, bahwa dasar hubungan kita dengan Allah adalah kekudusan. Jangan pernah kita lupa bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Sebab itu Allah menginginkan seluruh umatnya, umat pilihannya harus kudus dan harus menghadap Allah dalam kekudusan. Persoalannya saudara-saudara yang kekasih, tidak ada satupun dari kita yang dapat hidup dalam kekudusan menurut standar Allah. Tidak ada satupun dari kita yang kudus kalau bukan karena kekudusan yang dapat kita peroleh dari karunia Allah semata. Allah lah yang menguduskan kita. Sebagaimana dari arti daripada kata kekudusan itu. Kudus itu artinya dipisahkan, berbeda, spesial, beda dari yang lain. Oleh karena itu, ketika Allah memulai panggilannya kepada umat pilihannya, dia mau umatnya adalah hidup dalam kekudusan. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, ketika pemanggilan umat Allah yang dimulai dengan pemanggilan Abraham untuk meninggalkan negerinya, itu sebenarnya rencana Allah untuk memisahkan, untuk menguduskan Abraham dan seluruh keturunannya sehingga mereka hidup dalam kekudusan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, itu juga yang diinginkan Allah. Ketika Allah memberikan perintah-perintahnya kepada bangsa Israel adalah supaya bangsa itu kudus, supaya bangsa itu berbeda dari bangsa yang lain, punya perilaku yang berbeda, punya kehidupan yang teratur, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Allah. Umat itu harus berbeda, harus dikhususkan, dikuduskan, sehingga dia tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, kalau dikatakan hidup dalam kekudusan, itu berarti kita memisahkan diri. Ya. Kalau saudara tadi mengatakan, kalau kita mengatakan hidup dalam kekudusan itu bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Tapi sebenarnya hidup dalam kekudusan itu adalah hidup memisahkan diri. Memisahkan diri secara rohani, secara moral, karakter. Memisahkan diri dari karakter dunia ini, dari moral dunia ini, dari cara hidup dunia ini, dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah dan kebenaran Allah. Hidup dalam kekudusan itu artinya mendekatkan diri, menjadi memiliki kehidupan sesuai dengan karakter Kristus. Mendekatkan diri ke dalam satu persekutuan yang kudus, yaitu persekutuan bersama dengan Allah. Persekutuan yang intim, yang akrab, melalui penyerahan diri kepada Allah, melalui penyembahan dalam kekudusan, dan melalui pelayanan kita kepada Allah. Jadi sebenarnya saudara-saudara yang kekasih,
Hidup dalam kekudusan itu bukanlah suatu hal yang susah untuk dilakukan. Karena ketika Allah mengaruniakan itu kepada kita, memisahkan kita, Dia mengajak kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dia mengajak kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Jadi kalau hidup dalam kekudusan itu artinya hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Hidup sesuai dengan perintah Allah. Itu yang harus kita lakukan, saudara yang terkasih. Oleh karena itu, hidup dalam kekudusan sesungguhnya bukti dari cinta kasih kita kepada Allah. Kalau saudara mengatakan saudara mengasihi Allah dan saudara melakukan sesuai dengan apa yang Allah katakan, itu berarti saudara sudah hidup dalam kekudusan. Saudara melakukan perintah Allah, kita melakukan perintah Allah, kita melakukan kehendak Allah, itu berarti kita sudah hidup dalam kekudusan. Jadi saudara yang kekasih, jika kita tetap setia di dalam melakukan perintah-perintah Allah, kita tetap setia mengasihi Allah, itu artinya kita hidup dalam kekudusan. Kita mengutamakan keinginan Allah dan mengesampingkan dan tidak seturut dengan kehendak dunia ini, maka itu kita sudah hidup dalam kekudusan. Jadi gak usah dibuat ribet, saudara-saudara yang kasih. Hidup dalam kekudusan berarti mampu mengatakan ya untuk kebenaran dan mengatakan tidak untuk dunia ini, untuk keinginan dunia ini. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara yang kekasih, hidup dalam kekudusan itu sebenarnya dapat kita lakukan kalau kita tetap bersama dengan Allah. Kalau kita terus meminta Roh Kudus-Nya untuk menolong kita selalu setia melakukan firman Allah. Ingat, hidup dalam kekudusan berarti berbeda dari dunia ini. Berbeda dari karakter dan sifat dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih, ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perjuangan. Karena apa? Karena tawaran dunia ini selalu mengajak kita. Terkadang tawaran dunia ini lebih menarik daripada orang hidup dalam kebenaran. Banyak kita lihat sekarang pada masa ini, apalagi dalam kemajuan sekarang. Terlalu banyak tawaran dunia ini yang mengajak kita untuk berhenti hidup dalam kekudusan. Untuk tidak melakukan firman Allah. Tawaran dunia ini lebih kuat. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, agar kita dapat selalu hidup dalam kekudusan, mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk melakukannya. Dan yang pertama, itu harus didasari dengan cinta kasih kita kepada Allah. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita dapat melakukan itu. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, jika engkau melakukan perintah-perintahku, maka engkaulah saudaraku. Jika kita mengasihi Tuhan, maka artinya kita akan selalu melakukan perintah-perintahnya dengan setia. Itulah hidup dalam kekudusan. Dan ingat saudara yang kekasih, penolakan terhadap hidup dalam kekudusan, maka kita akan berhadapan dengan kerusakan persekutuan dengan Allah. Kalau kita menolak untuk hidup dalam kekudusan, kita mengambil keputusan untuk lebih mengutamakan tawaran dunia ini, untuk melakukan keinginan dunia ini, maka ingatlah, hubungan kita dengan Allah akan rusak. Itu akan merusak hubungan kita dengan Allah, dan dengan demikian hak-hak kita juga sebagai anak Allah itu juga akan rusak. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, marilah panggilan kita yang telah diberikan Allah kepada kita sebagai orang-orang pilihan adalah panggilan untuk hidup dalam kekudusan. Panggilan untuk tidak serupa dengan dunia ini. Panggilan untuk selalu berubah sesuai dengan kerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga dalam setiap perjuangan kita, di dalam iman kita, di tengah-tengah dunia ini, kita bisa mempertahankan untuk selalu hidup dalam kekudusan. Jangan takut dan jangan menyerah. Tetaplah berbeda dari dunia ini. Karena kita telah dipanggil untuk berbeda dan tidak serupa dengan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memelihara, yang memberkati, dan menyertai engkau sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan penyejuk iman kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.